Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak
di hadapan. Shalom. Kami sambut dengan penuh sukacita kehadiran seluruh warga jemaat di dalam ibadah persekutuan kita di saat ini. Dan juga kami sambut bagi jemaat sekalian yang tidak dapat hadir dalam ibadah di saat ini. Karena disiapkan live streaming, silakan jemaat yang berada di rumah untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu biasa yang ketujuh dan ibadah saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta James Setaime SI. Dengan tema khotbah minggu ini, memikul salib dan mengikut Yesus. Marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kemuliaan Tuhan di dalam hati dan pikiran kita masing-masing, yang senantiasa memberikan damai sejahtera bagi kita sekalian. Biarlah ibadah di hari Minggu yang kudus ini akan memberikan damai sejahtera dan berkat bagi hidup beriman kita. Kami persilakan jemaat sekalian untuk mengawali ibadah ini dengan berdiri. Kita angkat pujian dari Kidung NKB 21 ayat 1 dan 2. Jemaat dikasih Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu dan marilah kita berbakti kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nas pembimbing bagi kita di saat ini terangkat dari dalam kitab Roma 5 ayat 3 hingga ayatnya yang keempat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bila kami menerima
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang mengaku akan segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan kekal, yang penuh rahmat dan anugerah, kami mengaku di hadirat-Mu yang Maha Kudus bahwa kami telah berbuat dosa kepadamu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kasihanilah kami, hapuskanlah dosa dan kesalahan kami, dan pimpinlah kami kepada hidup yang kekal. Ya Tuhan yang Maha Rahmani, anugerahkanlah kepada kami roh-Mu yang kudus dan perkembangkanlah di dalam diri kami masing-masing untuk menyadarkan kami akan kesalahan kami. Tuntunlah kami agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami dapat membawa buah-buah kebenaran dan kesucian yang berkenan di hadirat-Mu. Ya Tuhan yang Maha Penghibur, ajarlah kami bertekun di dalam firman-Mu yang kudus, untuk menerangi dan menyucikan hati dan pikiran kami, agar kami mengasihi Engkau dan sesama kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon pengampunan-Mu. Amin. Jemaat kekasih Kristus, dengarkanlah berita anugerah bagi kita di saat ini di dalam kitab 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24. Demikian sabda Tuhan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan dengarkan amanat hidup baru. Jemaat Tuhan, dengarkanlah amanat hidup baru yang terangkat di dalam kitab 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Demikian sabda Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jemaat kekasih Kristus, tiba saatnya kita akan masuk dalam pembacaan firman dan perenungan dalam khotbah di saat ini. Marilah kita berdoa, minta kekuatan Allah Roh Kudus menolong kita untuk dapat memahami dan diberikan kemampuan untuk melakukan firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau dalam jemaat Tuhan bersama-sama di saat ini hendak mendengarkan suara. Kami bersuka cita sekali di mana dalam seminggu lamanya Engkau memelihara hidup kami dengan kasih dan kemurahan-Mu yang begitu nyata dalam setiap langkah kami, dalam setiap tarikan nafas kami. Kami percaya anugerah itu pun kami dapat. Kami dalam sukacita itu datang bersekutu di sini dan kami hendak disegarkan, dikuatkan kembali oleh firman-Mu, dituntun kembali, diarahkan kembali ke dalam kebenaran-Mu. Di saat ini ya Allah Roh Kudus, Engkau adalah Allah yang hidup di tengah-tengah jemaat, memimpin dan menuntun jemaat, menguatkan dan menolong jemaat. Karena Engkau adalah Allah penolong kami. Di saat ini hadirlah dalam ruangan ini, di tempat ibadah ini, tetapi juga hadir dalam ruangan hati kami. Sehingga firman disampaikan tidak berlalu dalam kehidupan kami, kami dengar dan berlalu begitu saja, tetapi boleh mengambil tempat dalam kehidupan kami, yaitu dalam hati dan dalam pikiran kami. Dan kami lakukan sehingga firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kami dan bagi sesama. Dengan penuh sukacita kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan dibacakan di hari Minggu yang kudus ini terambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka,
dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun tidak ada padanya, tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara, bahkan dapat melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, bersuka cita sekali dapat bersekutu kembali bersama dengan jemaat Tuhan. Setelah seminggu lamanya kita dalam kesibukan kita masing-masing, melakukan segala pekerjaan kita, yang ibu-ibu rumah tangga menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah, orang yang bekerja di kantor menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di kantor pada waktu yang bersamaan, yang bersekolah atau menempuh pendidikan, melakukan atau menyelesaikan studinya. Kita sibuk dengan segala kegiatan kita sepanjang 1 minggu. Tapi hari ini, puji nama Tuhan, kita dapat bersekutu bersama sebagai keluarga besar Tuhan atau keluarga besar Allah dalam satu rumah yang disebut gereja, menandakan bahwa kita ini adalah keluarga Tuhan. Karena itu, mari kita berikan senyum yang sangat indah kepada kiri dan kanan kita, katakan Tuhan memberkati. Ya. Iya. Iya, Tuhan memberkati jemaat Tuhan juga sekalian. Berkati majelis yang sama-sama dengan pendeta pelayanan, pengurus sektor, prokantor dan juga organis yang berlatih mulai dari kemarin dan kemarinnya gitu ya. Dan berkati kita semua yang terlibat dalam pelayanan UB yang kemarin ibadah Pak Pendeta tidak hadir. Tapi tetap semangat. Ada Pak Penhen yang menemani. Kita semua bersuka cita sekali kita bisa bersekutu kembali di sini. Walaupun banyak yang sudah liburan sepertinya, karena tandanya kursi-kursi udah mulai kosong. Ini berarti yang datang ini antara enggak liburan atau liburan di sini atau nanti akan liburan gitu ya. Iya. Tapi puji Tuhan kita bisa bersekutu di sini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, judul atau
pembacaan firman Tuhan itu ada 2 perikop ya. Itu dari pembacaan kita tadi itu penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Kemudian judul yang kedua, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Dari 2 perikop itu dalam pembacaan tadi dibacakan oleh majelis, diberikan tema memikul salib dan mengikut Yesus. Wah, ini kan pendeta itu mudah banget gitu kan. Mungkin kita udah hafal banget ya. Kita semua kan mengikuti Yesus dan juga kita pikul salib katanya gitu ya. Kita semua memikul salib Kristus. Oke, baik, kita apa sih sebenarnya memikul salib dan mengikuti Yesus gitu ya. Apakah setiap hari kita harus pikul salib? Kira-kira itu salib itu beratnya ya, kalau menurut para ahli itu sekitar 50 kg gitu ya. Jadi kita buat salib kita sendiri, kalau Yesus bilang memikul salib setiap hari. Jadi kemanapun kita pergi, entah ke kantor, yang di dapur ya, ibu-ibu sambil masak mikul salib juga katanya gitu ya, 50 kilo katanya gitu ya. Kita pikul, apakah seperti itu? Kita ke slide berikut, slide kedua ya, tentang satu-satunya orang yang pernah memikul salib, benar-benar memikul salib ya, secara harafiah itu dia benar-benar memikul salib dan mengikut Yesus sampai ke Golgota. Itu namanya Simon orang Kirene. Kirene sekarang daerah Libya ya, Libya. Sekarang 2011 sudah perang saudara ya. Negara yang kaya akan minyak, masuk dalam 10 besar cadangan minyak terbesar di dunia, pengekspornya peringkat 17 di dunia. Negara kaya sebenarnya, tapi sekarang lagi krisis dan kacau ya. 2011 itu perang saudara Libya itu ya, sekitaran Afrika ya, negara bagian Afrika sana. Ini orang ini, Simon orang Kirene ini nggak tahu masalah apa yang terjadi, cuman dia lihat karena orang-orang banyak kumpul pada saat penyalipan Kristus itu, dia datang dari luar kota. Luar kota berarti jauh banget, jadi orang jauh lah dari negara lain dia datang. Orang Kirene Afrika ya, tahulah kulitnya hitam ya, apalah keriting gitulah, pokoknya orang-orang Afrika lah, asli orang sana ya, orang Libya itu. Itu datang nggak tahu masalah, tapi namanya Simon, mungkin dia penganut agama Yahudi, karena waktu itu agama Yahudi pun merekrut atau menerima orang-orang dari luar bangsanya, tapi dia karena banyak yang diaspora ke daerah-daerah termasuk daerah Libya, mereka mengabarkan juga atau memperkenalkan agama Yahudi itu, sehingga orang-orang di Libya itu juga ada yang penganut agama Yahudi. Jadi mereka sering datang Yerusalem sebagai sentrum pusat keagamaan mereka ya. Begitu. Jadi mereka selalu rindu datang ke Yerusalem karena itu ada Bait Allah di sana. Jadi nggak tahu masalah dia datang pada puncak, mungkin dia ikut juga Paskah kali, karena itu puncak paling tinggi dalam perayaan agama Yahudi. Datang dalam kerumunan itu, begitu datang dikasih salib ke dia mikul salib itu. Ya benar-benar dia mikul sampai ke Golgota, mengikut Yesus, dia ikut benar dari belakang Yesus di depan, dia ikut di belakang. Secara harafiah ya, itu satu-satunya orang. Dia tidak termasuk dalam kelompok 12 murid Yesus, orang yang nggak tahu dia dari mana, kita nggak tahu setelah dia pikul salib Yesus itu dia kemana, kita nggak tahu, tapi banyak catatan dalam sejarah gereja, akhirnya dia percaya juga kepada Kristus setelah memikul salib Kristus itu. Dan dia mungkin termasuk dalam orang-orang yang ada di bawah salib Kristus yang juga menyaksikan sampai kematian Kristus itu, sehingga iman kepada Kristus tumbuh di sana. Nah, Simon orang Kirene ini ya, dia satu-satunya orang yang benar-benar pernah memikul salib Yesus dan mengikut dia. Kita ke slide berikut, slide ketiga. Kita lihat ini pemberitaan yang disampaikan kepada ke-12 murid Yesus. Pada pasal 10 kalau kita baca, di sana Yesus mengutus ke-12 rasul. 12 rasul. Mulai dari Simon Petrus sampai terakhir Yudas Iskariot yang mengkhianatinya. Yesus menyampaikan ini kepada mereka tentang semua yang tadi kita baca itu, bahwa kalian akan musuh kalian itu orang-orang dalam rumah. Aku datang itu bukan bawa perdamaian, bawa pedang gitu. Kalau kau mau ikut Yesus itu ya kau pikir-pikir dulu. Ini nggak gampang soalnya nih.
untuk bersaksi tentang Injil atau mengabarkan tentang Injil damai sejahtera ini nggak gampang. Jadi semua konsekuensinya itu banyak banget di situ. Kita baca mulai dari ayat 24, seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Jadi kalau Yesus aja disalib, disiksa, ditolak, apalagi murid-muridnya. Jadi konsekuensi mengikut Yesus itu nggak main-main gitu. Jadi itu disampaikan kepada murid-murid sebelum dia utus. Jadi semacam apalah briefing gitu ya. Dikasih briefing dulu kepada mereka sebelum diutus gitu. Tapi kita lihat mereka nih. Mereka memang tidak memikul salib secara harafiah seperti yang dilakukan oleh Simon orang Kirene. Tapi apa yang mereka lakukan? Apa mereka telah memikul salib Kristus setelah Yesus memerintahkan mereka? Kalian harus memikul salib dan mengikut dia. Seperti pada ayat yang ke-39 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Apakah ini mereka masuk dalam orang-orang seperti itu, dikategorikan tidak layak karena mereka sejuk pikir kenapa enggak Simon Petrus yang memikul salib ya? Simon orang Kirene yang enggak tahu dia dari mana kan gitu. Tapi kita lihat kisah hidup mereka. Simon Petrus pertama. Setelah Kristus mati dia memberitakan Injil ya. Bahkan dia mati disalib di Roma. Pada saat itu dalam tradisi gereja, dia sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa oleh murid-muridnya supaya dia melarikan diri karena sudah ketahuan oleh murid-muridnya bahwa tentara sedang menuju ke tempat mereka untuk menangkap dan membunuh dia, menghukum mati dia. Dia udah dalam pelarian, tapi dalam pelarian itu dia bertemu Yesus gitu. Bertemu dengan seseorang di pintu gerbang Roma. Dan dia bercakap-cakap dan Yesus bilang, dia tanya sama orang itu, mau kemana? Dia bilang, saya mau kembali, mau disalibkan lagi di Roma katanya. Gitu. Oh, baru dia sadar dia sedang berbicara dengan Yesus gitu. Akhirnya dia kembali dengan sukacita, dia akan terima penderitaan apapun itu. Sehingga pada saat orang mau menyalibkan dia bilang saya nggak pantas mati seperti Yesus. Sehingga kita kenal dalam tradisi gereja, dalam gambar-gambar itu dia disalib kepala ke bawah. Kalau Yesus salib kepala ke atas, saya nggak pantas seperti itu. Saya harus kepala ke bawah. Gitu. Jadi dia disalib dan mati ya. Pada tahun 64 Masehi itu dihukum disalib dengan kepala ke bawah. Dia mati di Roma. Kuburnya sekarang di Vatikan itu ya, Basilika Santo Petrus itu. Ada di sana. Jadi pusat negara sekarang malah ya. Negara Vatikan, jadi negara khusus lah gitu ya. Sebuah jadi pusat Romawi ya. Katolik Roma, menjadi pusat dari gereja Katolik Roma yaitu Santo Paus ada di sana ya sebagai penguasa atau sebagai kepala gereja Katolik Roma. Ya kuburannya ada di sana sekarang. Dia mati, dia mikul salib ya, mikul salib. Dia disalib ya, benar disalib, bahkan disalib ya. Dia mengikuti gurunya. Nah, kita lihat Andreas di slide ini kita lihat. Dia mati juga. Dia mati itu di salib X. Jadi kalau salib X itu disebut biasa salib Andreas. Jadi dia disalib juga di Edessa, daerah Edessa sekarang di Urfa di Turki. Itu gereja-gereja Turki di sana ya pada tahun 60 Masehi. Dia disalib di sana. Tapi salib X. Jadi kalau lihat ada salib X itu salib Andreas biasa disebut. Karena Andreas mati di salib itu X. Coba kita ke slide berikut, kita lihat lagi satu-satu rasul-rasul ini dari ke-12 ini apa mereka benar memikul salib enggak? Yakobus ini dia mati di Yerusalem dipenggal ya. Dia mati dipenggal di Yerusalem pada tahun 44 Masehi. Dia itu murid pertama Yesus yang mati syahid. Jadi dia mati itu enggak main-main. Karena pemberitaan Injil itu dia dipenggal kepalanya di Yerusalem oleh Herodes siapa itu, pokoknya Raja Herodes lah, itu memenggal kepalanya dari dinasti Herodes itu. Itu memenggal dia murid pertama tahun 44 Masehi itu dipenggal kepalanya. Dia murid pertama Yesus yang mati syahid. Kemudian Yohanes ya kita kenal ya, murid yang dikasihi oleh Yesus. Itu dia dilempar ke dalam penggorengan aspal di Roma. Dia dilempar dalam tradisi gereja, dia dilempar, dibunuh. Mau dibunuh itu dengan
digoreng. Itu banyak orang Kristen digoreng. Jadi digoreng dalam apa tuh kuali aspal itu digoreng di dalam situ. Banyak orang mati, tapi dia digoreng di sana nggak mati-mati dia. Akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos. Kita terkenal dengan apa suratnya Wahyu itu yang kita baca, mana Yesus datang kepada dia sebagai raja dan menunjukkan tentang akhir zaman itu ya, dan penglihatan di Pulau Patmos. Tetapi Yohanes ini mati pada tahun 99 di Edesa dengan damai. Dia satu-satunya murid Yesus yang mati itu dengan keadaan damai, tidur tenang baru mati dia. Ini walaupun dia mengalami banyak penderitaan, tapi pada saat matinya itu dia matinya tuh tidur dia tidur di rumah, mati di rumah. Itu tahun 99 Masehi. Kemudian kita ke slide berikut, kita lihat satu murid Yesus yang bernama Filipus dari ke-12 murid itu. Dia mati dia mati dengan disalib, tapi sebelum disalib itu dia dicambuk. Ya, kalau dalam tradisi gereja itu dia dicambuk oleh 12 orang. Jadi dicambuk ganti-gantian dicambuk sampai dia udah nggak bisa baru dia disalib. Jadi udah dekat mau mati baru dia disalib. Jadi dibiarkan menderita dulu dengan cambuk, luka-luka cambuk itu, setelah dia sudah mau hampir mapet lah, sudah mau mati gitu baru disalib dia. Ya itu dia mati di apa ya, Frigia, daerah Frigia, sekarang tuh daerah Turki Utara. Itu tahun 54 Masehi. Kemudian Bartolomeus yang disebut Nathanael. Kalau dalam bagian Alkitab ada yang disebut Nathanael, ada yang disebut Bartolomeus, itu sama orangnya. Jadi kalau ada baca bagian Alkitab, Nathanael, murid Yesus Nathanael, yaitu Bartolomeus itu. Dia mati di Armenia dengan disiksa dan disalib, tetapi berhasil menerjemahkan Injil dalam bahasa India. Ya, ini murid pertama yang menerjemahkan Injil dalam bahasa India. Tapi dia matinya disalib di Armenia. Jadi sekarang kita kenal banyak ada gereja Armenia. Nah, ini gerejanya si Bartolomeus ini. Gitu. Dia sekarang gereja itu kuat ya, bahkan punya wilayah paling besar di Yerusalem. Pembagian Yerusalem itu Armenia gede banget. Dia termasuk gereja yang punya wilayah apa tuh di Yerusalem itu besar banget ya. Itu. Jadi dalam pembagian sekarang ya, Yerusalem sekarang, dia termasuk gereja yang punya bagian wilayah Armenia itu gede banget. Kemudian kita ke slide berikut. Ada Thomas. Nah, ini Thomas dia mati dengan ditombak di India. Dia sebut bapak gerejanya apa? Bukan bapak gereja, disebut rasul dari rasul India. Orang India, kekristenan India sangat ini dia ya, sangat memegahkan Thomas ini. Bahkan kalau dalam gereja Katolik di Santo Thomas itu menjadi apa ya? Ikonnya kekristenan di India. Jadi dia mati itu ditombak, dilempar, terus habis itu dilempar ke dalam api pada tahun 72 Masehi. Nah, ini ngeri-ngeri juga, ngeri-ngeri sedap juga ini mereka nih ya. Kemudian Matius si pemungut cukai, itu dia mati di Ethiopia dengan disiksa dan ditusuk dengan pedang. Dia mati di sana, tahunnya itu ada yang bilang sekitar tahun 70-an, ada yang bilang di akhir tahun 60-an Masehi. Jadi ada tradisi gereja macam-macam ya, menyebutkan tentang tahun kematiannya Rasul atau Rasul Matius ini ya, si Levi ya. Matius atau Lewi si pemungut cukai ya. Disebut sebagai rasulnya orang Ethiopia, bawa Injil sampai ke sana. Kemudian ada Tadeus atau Yudas di slide berikut ya. Tadeus atau Yudas dari saudara Yakobus. Ini Tadeus ini mati disalib di Edesa, sama dengan tempat matinya sama dengan tadi ya, ada Rasul Yohanes juga mati di sana, daerah Turki sana. Jadi banyak gereja-gereja Turki sana. Tahun 72 Masehi dia mati di sana, disalib dia. Yudas orang Selot, dia memberitakan Injil sampai ke Afrika dan mati disalib pada tahun 74 Masehi karena tidak mau mengingkari Yesus. Nah, dia mati sana. Dipaksa orang menyangkal Yesus kok nggak mati, dia nggak mau. Akhirnya dia disalib. Bagaimana sih Tuhan? Mereka tanya bagaimana Tuhan karena kau tidak mau menyangkal Tuhanmu, kita buat kau mati sama seperti Tuhan. Akhirnya orang Afrika salibkan dia. Sehingga orang Selot, Yudas orang Selot yang adalah seorang ya Yahudi ya. Itu kalau dalam penggambaran penggambaran ya,
digambarkan oleh orang Afrika itu dia bukan berkulit putih sama seperti orang Yahudi, tapi kadang itu berkulit hitam dan dibuat rambutnya keriting karena mereka saking menyayanginya dia, karena mereka telah membunuh atau telah menyalibkan dia. Tetapi karena penyaliban dan pengorbanannya itu, orang di Afrika sana bisa percaya kepada Kristus. Sehingga saking sayang itu mereka merasa ini Yudas orang Selot ini dia bukan orang Yahudi, dia orang Afrika. Jadi dibuat gambar-gambarnya itu dia selalu orang Afrika. Kalau orang Afrika yang gambar itu dia selalu berwajah hitam, berambut keriting gitu. Saking mereka menyayangi dia gitu, orang-orang Kristen di sana ya. Nah, kemudian yang terakhir ini Yudas Iskariot. Nah, ini kita tahulah kisahnya ya. Kisahnya yang tragis karena penyesalan telah mengorbankan Kristus atau mengkhianati Kristus. Dia mati dan menggantung diri. Nah, ini yang mungkin salah satu dari ke-12 murid yang dipilih langsung oleh Yesus itu. Yang gagal ini satu orang ini, Yudas ini. Tapi dalam penyesalan dia mati gitu. Tapi ada penggantinya, dipilih kan, kalau di Kisah Rasul kita baca adanya Matias ya, penggantinya. Tapi mati juga dipenggal dia di Yerusalem. Nah, inilah kita ke slide berikut. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita sekarang? Ya, ini kisah mereka kira-kira dari murid-murid Yesus, mereka telah mengikuti Yesus dan memikul salib enggak? Menurut Bapak Ibu, dari kisah-kisah mereka nih tadi. Memang secara harafiah, yang tadi saya gambarkan di awal ya, bahwa secara harafiah yang benar-benar satu orang saja di muka bumi yang pernah memikul salib Yesus, benar-benar sungguh salib Yesus itu, dan mengikut dia sampai ke Golgota ya cuma satu orang itu, si Simon orang Kirene itu. Tetapi dari kisah-kisah 12, kecuali Yudas Iskariot, dari 11 murid yang lain, apakah mereka mengikut Yesus dan memikul salib enggak? Ya? Ikut nggak majelis? Ikut, ikut. Ini ikut nggak kira-kira dari 11 murid itu sampai mati ditombak? Ikut nggak? Ikut ya, sepakat ya. Pro kantor dengan pemusik ikut? Ikut ya. Mau ikut juga? Kita mau ikut juga. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu, tantangan mereka itu beda dengan kita. Mereka memang mengikuti Yesus itu dan memikul salib itu, saya bayangkan ya, itu seperti orang yang mau pergi berperang itu. Kalau orang yang pergi berperang itu dia nggak peduli apa-apa, dia nggak peduli apapun, keluarganya dia nggak peduli, dia nggak, pokoknya itu perang. Jadi sebenarnya misi yang dikasih kepada 12 murid Yesus itu misi perang sebenarnya, tapi perang untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu bayangkan sepanjang pelayanan mereka sampai ke Afrika ke sana, apakah keluarga mereka nggak ada yang sakit? Petrus itu punya anak-anak loh. Dia punya istri, dia punya mertua. Mertuanya pernah disembuhkan oleh Yesus. Apakah Bapak Ibu mereka baik-baik aja? Gak meninggal selama pelayanan mereka? Anak-anak mereka sehat-sehat saja? Ekonomi mereka baik-baik aja? Mereka baik dalam diterima di mana saja? Penolakan ya. Keluarga mereka menempati jabatan-jabatan penting? Enggak juga Bapak Ibu. Bayangkan berita mungkin sampai kita mungkin dalam sekarang hitungan detik ya, itu informasi bisa nyampe ke kita dari ujung dunia sana. Tapi pada masa mereka enggak. Mungkin diberitakan, dia dengar ayahnya meninggal. Tapi itu sudah mungkin sebulan apa 2 bulan yang lalu beritanya baru nyampe kepada dia. Bayangkan. Apakah mereka tidak sedih karena mengikut Yesus? Mereka manusia sama dengan kita Bapak Ibu. Ketika orang tuanya meninggal, Bapak Ibu bagaimana rasa? Orang-orang terkasih kita meninggal atau sakit aja lah. Apa kita nggak gelisah? Hati kita nggak sakit? Nggak ikut sedih kita? Kita sedih, kita menangis. Mereka menangis, mereka sedih. Tapi mereka tetap setia dalam pelayanan sampai mati. Sehingga itu yang kata-kata Yesus tadi bahwa aku membawa pemisahan. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ya tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan daripadaku, ya tidak layak bagiku. Ini karena misi-misi perang, misi pemberitaan Injil yang dikasih kepada mereka. Kalau mereka pedulikan anak istri mereka, apa mereka bisa sampai ke Afrika? Apa Injil bisa sampai ke kita sekarang ini? Kalau mereka sibuk dengan keluarga mereka, sibuk dengan mementingkan istri mereka, mementingkan anak-anak mereka, saya percaya juga mungkin gak akan nyampe ke kita juga kali.
Nah, mereka ngapain saya? Mending saya urus keluarga saya. Tetapi itu semua, mereka ambil tantangan Kristus itu semua. Untuk apa? Pemberitaan Injil, mempertahankan iman. Mereka lakukan itu dengan setia. Panggilan mereka sebagai para rasul. Orang-orang setelah Kristus yang akan memberitakan tentang Injil. Setelah Kristus nggak ada, itu mereka itu kepercayaannya. Yesus. Sehingga mereka harus mempertaruhkan segala hal. Mereka korbankan segala hal. Semua kisah-kisah yang kita baca, ditombak, dicambuk, disalib, banyak disalib malah. Kita mungkin tidak akan mati seperti mereka. Atau mungkin ada orang Kristen kita mungkin dalam baca di dunia modern sekarang yang mati karena Yesus disalib gitu ada. Mungkin ada kali ya, mungkin di tempat-tempat yang mungkin kita nggak tahu di mana gitu ya. Tapi sepanjang ini mungkin nggak ada ya kita membaca itu bisa pelanggaran HAM kali jadinya. Orang-orang Kristen di mana disalib, mungkin dibakar ada kali ya. Pembakaran penindasan-penindasan di tahun-tahun yang lalu lah. Itu adalah orang Kristen dibakar, di ini adalah. Tapi untuk zaman sekarang mungkin sudah sangat jarang. Kesesakan kita, tantangan hidup kita tidak seperti mereka. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan kita dalam mengikut Yesus, memikul salib dan mengikuti Yesus. Bapak Ibu, skop mereka itu mendunia pada saat itu. Tetapi kita itu sekarang lebih fokus kepada kekristenan ini sudah tersebar ke dunia. Mereka sudah pertaruhkan dengan nyawa mereka. Mereka sudah disalib karena itu. Kita sekarang ini dipercayakan apa yang ada pada kita. Bagaimana mempertahankan iman kita. Kita di rumah orang tua, itu tugas pelayanan Anda, panggilan Anda untuk memikul salib dan mengikuti Yesus. Yaitu anggota keluarga itu. Bagaimana diarahkan benar untuk percaya kepada Kristus. Jangan bapak malas-malas ke gereja, suruh mama dengan anak-anak saja. Atau sebaliknya, orang tua malas-malas, anak-anak disuruh ke gereja. Atau orang tuanya yang rajin, anaknya malas-malas. Jangan. Panggilan kita itu seisi rumah kita. Harus diselamatkan. Untuk Tuhan. Karena pengorbanan yang para rasul, Yesus dan para rasul dan orang-orang setelah para rasul itu enggak main-main. Mempertaruhkan sampai nyawa mereka. Untuk berita yang kita dengarin. Kita hanya tinggal menyampaikan kepada skop panggilan kita di lingkungan keluarga kita. Majelis dipercayakan juga memikul salib dan mengikuti Yesus untuk tugas kemajelisan. Skop pelayanannya jemaat ini. Jadi harus mempertaruhkan itu sungguh-sungguh untuk Tuhan. Karena kita tidak sampai disalib dan ditombak. Tetapi kita dipercayakan jemaat Tuhan untuk bagaimana kita bawa mereka untuk mengenal kepada Kristus. Bagaimana pelayanan kita kepada mereka. Ya, kita juga sebagai pendeta dipanggil juga. Dalam skop pelayanan misalnya kita di kantor pun kita harus bawa nilai-nilai kekristenan kita dalam sana. Menjadi seorang atasan yang juga mengerti, mempunyai empati kepada bawahan. Wah, bawahan saya ini kok orangnya semangat tapi hari ini dia masuk kok sepertinya murung. Dia punya masalah kali ya. Panggil dia ke ruangan tanya, kau punya masalah? Karena kau kerja tidak seperti biasa. Apa masalahmu? Perhatian Bapak Ibu. Jadi kita dipanggil sekarang untuk memikul salib Kristus, menerapkan nilai-nilai kekristenan kita, itu dalam apa yang kita hadapi sehari-hari. Apakah Bapak Ibu, jemaat Tuhan, majelis, dan semuanya kita ini sudah memikul salib? Saya kira sudah. Kita tetap percaya kepada Kristus, mempertahankan nilai-nilai kekristenan kita, walaupun mungkin pada waktu-waktu tertentu kita mungkin agak lalai-lalai, tapi kita berusaha untuk menerapkan kembali. Kita terpanggil kembali. Ini sebenarnya salah yang saya lakukan. Saya harus ini. Sebagai kepala keluarga mengingatkan keluarga, ayo kita berdoa bersama. Ada yang sakit kita doakan dalam rumah kita. Secara jemaat, secara keseluruhan kita mendoakan mereka yang sakit dalam perkumpulan ibadah kita ini. Itu memikul salib Bapak Ibu. Jadi jangan mikir seperti kita harus disalib seperti Kristus. Dalam keseharian kita pun, dalam pergaulan kita pun sebagai muda-mudi pun janganlah terlalu malu-malu untuk menyatakan bahwa nilai-nilai kekristenan sesuatu yang tidak baik itu tidak baik. Seorang pemuda Kristen, pemuda-pemudi Kristen harus berani. Kalau di lingkungan teman-teman Anda, kalau ada makanan Anda berdoa. Jangan gengsi. Tadi Alkitab jelas bilang kalau kamu malu dengan aku juga malu. Besok sama di depan Bapak saya malu mengakui Anda. Kalau Anda malu untuk hal-hal kecil, bagaimana Anda bisa melakukan hal yang besar? Seorang pemuda Kristen diajar untuk mengucap syukur dalam segala hal.
lakukan hal-hal yang kecil. Di dalam lingkungan pergaulan Anda, kalau memang itu salah, katakan teman-teman. Jangan takut kehilangan teman-teman. Tuhan akan berikan teman-teman yang baik, yang bisa membawa Anda kepada kebenaran. Kalau salah, katakan salah. Gak baik itu teman-teman, gak boleh seperti itu. Kita gak boleh menyimpan dendam dalam hati kita. Kita harus memaafkan. Loh, kamu kok begitu ngomongnya? Ya karena dalam pendeta saya ngomong seperti itu. Atau Yesus, Tuhan yang saya percaya mengajarkan saya seperti itu. Enggak apa-apa, kamu nggak akan disalib kok. Percaya, kamu nggak akan disalib seperti yang tadi saya ceritakan atau pendeta ceritakan tentang murid-murid Yesus itu. Nggak akan disalib, paling mungkin dikucilkan sini, nggak apa-apa lah. Tapi sebuah kebaikan itu dia nggak akan kembali percuma. Dia pasti akan mikir tuh orang, benar juga dia katakan. Walaupun pertama dia nantang. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita semua sudah memikul salib sebagai kepala keluarga sudah. Cuman kita butuh ketekunan. Karena memikul salib kita setelah dari gereja ini, setelah mendengarkan firman ini, kita pulang bukan berarti kita berakhir dalam memikul salib. Sepanjang hidup kita akan memikul salib. Memikul salib itu mudah sekali. Apa yang perlu kita katakan, perlu pendeta katakan mengenai memikul salib dan mengikuti Yesus? Itu satu aja, mempertahankan iman Anda walaupun rugi. Iman kita itu nggak boleh ditukar dengan apapun. Udah nggak boleh. Nilainya itu nggak ada nilai. Tuhan aja mati untuk iman yang kita percaya itu. Bahkan banyak darah udah ditumpahkan untuk itu. Pengorbanan yang nggak main-main. Sejarah mencatat, bukan dongeng. Ada catatannya lengkap. Ada bukunya, ada lengkap itu. Jadi ini bukan pengorbanan yang nggak main-main nilai kekristenan kita. Jadi kita pun dalam mempertahankan iman kita percaya dengan sungguh-sungguh dalam panggilan kita lakukan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak dengan main-main. Ini yang mungkin perlu kami sampaikan. Ya kalau kami pikir kami juga mungkin sudah memikul salib, bukan mungkin ya sudah ya. Karena pikir juga kalau di sini dalam pelayanan bukan berarti menjadi pendeta terus keluarga itu baik-baik saja, anak-anak nggak sakit, istri nggak sakit. Ya kadang istri sakit, kami juga pikir juga ya, aduh, tugas, pelayanan dan sebagainya. Sakit apa sih? Ini, oh ya udah kita doain. Tapi dalam hati itu ini juga ya Tuhan sembuhkan gitu. Ada panggilan kita yang harus memang kita korbankan untuk itu. Jadi kita harus mengerti juga bahwa ini tugas panggilan yang memang harus kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Karena pengorbanan kita tidak sebanding dengan Kristus dan para rasul-rasul, bahkan orang-orang yang pertama menjadi perintis pekabaran Injil. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita bersama-sama ya, terpanggil untuk memikul salib dan mengikut Yesus. Katakan kiri kanan, pikullah salibmu dan ikutlah Yesus. Ya, katakan, ingatkan. Kalau ada suami di samping Pak, pikul salib Pak, ikut Yesus ya. Nah, pikul salib, ikut Yesus. Ya gitu ya. Kita saling mengingatkan. Jadi semua udah siap pikul salib? Sudah. Siap ikut Yesus? Siap ya. Semua sudah pikul salib dan sudah ikut Yesus? Sudah. Kita sudah pikul salib. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Kekuatan Tuhan akan berikan untuk jemaat Tuhan untuk tetap setia dalam panggilan dan pelayanan, terutama para majelis jemaat. Masih berapa tahun lagi? Oh baru. Berarti masih kira-kira berapa? 10 tahun lagi? Oh iya. Oke, 10 tahun kan 8 tahun ya, 2 periode ya kira-kira lah. Ya. Oh iya, selama-lamanya ya. Tidak hanya jadi majelis, ya kita sesuai dengan panggilan kita, pengurus sektor. Nah, semua kita terpanggil ya untuk tugas pelayanan. Pikul salib, ingat, pikul salib. Ikut Yesus. Nah, itu kita pikul salib ikut Yesus. Tanamkan nilai-nilai kekristenan kita dalam pikiran kita dimanapun kita berada. Kita terapkan itu. Itulah Anda sedang memikul salib dan mengikuti Yesus. Tuhan Yesus memberkati, terpuji nama Yesus selama-lamanya. Amin.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita. Baiklah, kita mengaku iman percaya kita bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan di segala zaman. Kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan, mati dan dikuburkan, turun ke yang maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Kristus, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Bawalah segala pergumulanmu kepada Tuhan dalam doa syafaat ini. Kita juga akan mendoakan jemaat Tuhan. Kita mendoakan juga jemaat Tuhan yang sakit. Kita mendoakan yang merasa bahagia karena ulang tahun pernikahan maupun juga ulang tahun kelahiran. Dan kita mendoakan juga kegiatan-kegiatan dalam waktu dekat, yaitu pesparannya anak dan juga retreat pemuda biar dapat terlaksana dengan sukses. Dan juga beberapa pergumulan doa, jemaat silakan bawa sesuai dengan apa yang jemaat hadapi. Akhir dari doa syafaat kita doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang telah Engkau berikan bagi kami di saat ini. Kami diajarkan untuk tetap memikul salib dan mengikut Engkau. Kami percaya dan sangat percaya Engkau telah memberikan kekuatan itu kepada kami untuk tetap setia dalam iman kami kepada Engkau untuk memikul salib dan mengikuti Engkau. Engkau berkati setiap kepala keluarga dalam melakukan tugasnya sebagai kepala keluarga. Kiranya Engkau memberikan pertolongan agar tetap membawa anggota keluarga untuk tetap memikul salib dan mengikut Engkau, memberikan keteladanan hidup, menjadi contoh dalam panggilannya sebagai kepala keluarga. Demikian setiap ibu rumah tangga dan anak-anak dalam keluarga. Biarlah setiap keluarga Kristen yang ada di jemaat ini senantiasa dibaharui dalam iman kepada Engkau dan sungguh-sungguh setia kepada Engkau. Bapa dalam kerajaan surga, hamba berdoa di saat ini bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan. Bapak Simanjuntak, sementara dalam pemulihan, kiranya Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Kami berdoa juga untuk orang tua dari Ibu Ria Lestari Manurung yang dalam pemulihan, kiranya Engkau berikan kesehatan dan pemulihan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Andreas Sariwating yang sementara ini dirawat di rumah sakit, kiranya Engkau berikan kesembuhan dan pemulihan. Kami berdoa juga untuk Ana Larissa yang sementara ini dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan Engkau berikan pemulihan dan kesembuhan. Engkau adalah dokter segala dokter, tabib segala tabib. Kami bersehati mendoakan dari tempat ini untuk kesembuhan dari jemaat-Mu, orang-orang terkasih kami ini, ke dalam tangan kasih-Mu, biar Engkau pulihkan dan Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun juga ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati, Engkau sempurnakan sukacita mereka dalam kebahagiaan yang mereka rasakan. Biarlah nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Berikanlah mereka umur panjang, berikanlah mereka kesehatan dan segala berkat yang baik daripada-Mu. Kami juga mendoakan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, Engkau berkati. Engkau berkati pelayanan, baik pendeta, Bapak Pendeta Hendrik bersama dengan Ibu, majelis jemaat bersama dengan keluarga, organis, prokantor, operator multimedia, operator sound system, tim live streaming, dan pengurus komisi bersama dengan keluarga dan pegawai gereja. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami semua ini
yang dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat ini mengabdikan diri untuk kemajuan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Engkau berikan kami hikmat-Mu, Engkau berikan dan tolong mereka dengan kekuatan daripadamu, sehingga tugas yang diemban baik sebagai majelis dan lain sebagainya dapat melaksanakan tugasnya dengan setia. Bapa dalam kerajaan surga, hamba juga berdoa untuk program yang akan dilakukan di tengah-tengah jemaat, yaitu kami berdoa untuk panitia pembangunan gedung gereja, kami berdoa juga untuk panitia pelaksanaan retreat pemuda, kami berdoa untuk panitia pelaksanaan Pespa Rawi Anak. Kiranya Tuhan Engkau berkati anak-anak kami ini yang akan persiapkan diri dalam Pespa Rawi, GKPO, Sejabar. Kiranya Tuhan Engkau perlengkapi mereka. Engkau tolong mereka, berikan mereka kesehatan dan suara yang indah untuk memuliakan Engkau. Kami berdoa juga untuk pemuda yang bersemangat dalam persiapkan diri untuk retreat, kepanitiaan mereka, dan jumlah pemuda yang terus bertambah, yang sangat antusias untuk mengikuti retreat ini. Tuhan, biarlah Engkau sertai mereka, sehingga pelaksanaan retreat ini dapat terlaksana dengan sukses. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Lanut Atang Senjaya ke dalam tangan kasih-Mu, Komandan Lanut, para perwira, bintara, tamtama, dan pegawai negeri sipil. Semuanya Tuhan Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau pelihara senantiasa. Kami juga berdoa untuk satuan-satuan samping yang ada di sekitaran Lanut Atang Senjaya ini, Wing Pendidikan Umum, Skadron Pendidikan 501, 503, Batalion Komando 467 Kompice Kopasgat, Batalion 14 Grup 1 Kopassus. Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau pelihara para komandan, Engkau berikan kesehatan senantiasa, juga segenap anggotanya, kiranya Engkau pelihara. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia, kiranya Tuhan Engkau lindungi, Engkau pelihara senantiasa. Biarlah kemajuan pelayanan di tengah-tengah jemaat dapat menjadi prioritas utama, sehingga jemaat diperhatikan dan nama-Mu terus dipermuliakan di setiap jemaat-jemaat yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Dan semakin hari, semakin terus memuliakan Engkau dan bangsa ini diberkati. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di saat ini dalam segala kepelbagaian hidup mereka. Engkau tahu apa yang mereka hadapi, Engkau tahu apa yang mereka pikirkan. Engkau tahu tanggung jawab mereka baik di rumah maupun di kantor. Kiranya Tuhan Engkau perlengkapi dengan hikmat dan kekuatan daripada-Mu, karena mereka kesehatan, dan Engkau bersama-sama dengan mereka dalam kehidupan mereka di minggu yang baru ini. Hamba berdoa dari mimbar ini, biarlah Tuhan Engkau berkati mereka, Engkau cukupkan mereka, Engkau jawab segala pergumulan mereka. Engkau berikan hikmat bagi mereka agar mereka hidup layak dan pantas sebagai anak-anak Tuhan dan memuliakan Engkau dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Ini segala doa kami Tuhan. Kami bawa doa ini, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi berikan kami dari penyakit. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan amin. Tiba saatnya kita akan menyampaikan persembahan dengan mengingat kata Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat ke-12 yang berbunyi demikian, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Sambil memberikan persembahan, kita iringi lagu dari Kidung Jemaat 337, bait 1, 2, dan 3. Bait 1 dan 2 dinyanyikan sambil duduk, bait 3 dinyanyikan sambil berdiri.
persembahan ini dalam doa. Ya Tuhan, Engkau yang mempunyai bumi dan segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kami bersujud menyembah kepadamu dengan membawa persembahan syukur. Kiranya Tuhan berkenan karena kami persembahkan dengan sukacita dan dengan kerelaan. Mohon Tuhan memberkatinya supaya bermanfaat bagi pekerjaan dan kegiatan gereja. Kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 25 Juni 2023. Majelis Jemaat GKP Lanut Atang Senjaya menyambut dengan sukacita kehadiran seluruh warga jemaat yang hadir dalam ibadah. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat agar jemaat tetap waspada terhadap cuaca yang masih berubah-ubah. Untuk ibadah sektor 3 akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 waktu pukul 18.00 WIB bertempat di Gereja GKPO Lanut Atang Senjaya. Pelayan firman Penatua Julius J. Tampu Bolon. Dimohon kehadiran jemaat sektor 3. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pembinaan pengurus komisi dan pengurus sektor yang telah terpilih dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 waktu pukul 9.00 WIB bertempat di Gereja GKPO Lanut Atang di Senjaya. Dimohon kehadiran para pengurus komisi dan pengurus sektor. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah komisi PKB akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 waktu pukul 18.00 WIB bertempat di Gereja GKPO Lanut Atang Senjaya. Pelayan firman Penatua Rikpo Algultom. Dimohon kehadiran komisi PKB. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kelas kateksasi dilaksanakan pada hari ini Minggu 25 Juni 2023 pukul 15.00 WIB di gereja. Pendeta dan majelis mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun kelahiran dan selamat berbahagia kepada Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahan dari tanggal 25 Juni sampai dengan tanggal 1 Juni 2023. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan sukacita senantiasa. Adapun yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dapat dilihat pada warta jemaat yang sudah dibagikan di masing-masing sektor. Laporan rekapitulasi keuangan minggu lalu. Penerimaan Rp892.867. Pengeluaran Rp3.530.000. Perincian laporan keuangan dapat dilihat pada warta jemaat yang sudah dibagikan di masing-masing sektor. Majelis Jemaat GKP Lanut Atang Senjaya mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta James T. Taime, SSI yang sudah melayani jemaat dengan firman Tuhan pada ibadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Paduan Suara Muger dan Sekolah Minggu yang nanti akan menyampaikan pujian untuk menggalang dana buat rencana Pesparawi yang akan datang. Dimohon partisipasi Bapak Ibu sekalian. Juga mengucapkan terima kasih kepada organis, prokantor, operator multimedia, operator sound system, tim live streaming yang dengan sukacita telah ikut melayani dalam ibadah minggu ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang sudah mengikuti ibadah minggu ini
kiranya Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang punya pekerjaan ini melimpahkan berkat dan damai sejahtera bagi kita semua. Biarlah semua yang kita lakukan ini menjadi kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Demikian warta jemaat minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan dalam kesempatan ini kami undang untuk paduan suara dari Muger dan Sekolah Minggu untuk menyampaikan pujiannya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, seperti yang disampaikan oleh majelis bahwa inilah tim paduan suara sekolah minggu yang akan nanti ikut lomba Pesparawi, dan yang di belakangnya guru sekolah minggu dan pengurus musik gerejawi. Jadi kami akan menyanyikan pujian, dan ini sebagai bentuk untuk kami mencari dana untuk nanti di kegiatan Pesparawi. Dan biarlah apa pujian yang kami naikkan ini itu menjadi berkat bagi kita semua.
terima kasih Bapak Ibu yang sudah ambil partisipasi untuk kegiatan Pesawari nanti. Biar apa yang sudah Bapak Ibu berikan, Tuhan akan memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih adik-adik untuk kesaksian pujian. Tetap semangat dalam latihannya. Kita doakan jemaat Tuhan biar anak-anak kita bisa mengikuti lomba dengan baik dan ya kalau Tuhan kehendaki dapat juara. Amin ya. Amin. Mereka bersemangat sekali. Jemaat Tuhan, marilah kita pulang untuk menjadi saksi baginya dan melayaninya di tempat kita berada. Pergilah dengan sejahtera serta lakukanlah firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Amin. Jemaat diundang berdiri. Jemaat, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menerangi engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau selamat dan sejahtera. Amin.
Ibadah kita selesai. Majelis dan jemaat sekalian mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Amin.